Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu guru SMP 1 Panggul, khususnya guru kelas 7 yang saya hormati, Pak Muklis juga yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Shalawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, ini terkait dengan agenda kita pada siang hari ini yang tentunya kita masih belum pulang karena kita nanti pulangnya sampai jam 2 terkait dengan kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif menuju Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Panggul, yang insya Allah akan dilaksanakan pada siang hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2022. Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, saat ini di seluruh Indonesia menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, khususnya di Kabupaten Trenggalek ini sudah 100% dari tingkat sekolah dasar, SMP, MTS, SMA, SMK menggunakan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Tentunya panjenengan semuanya sudah betul-betul melaksanakan dan mempersiapkan secara administrasi. Kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan penataan terkait dengan persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Ada beberapa istilah penting yang terkait dalam kurikulum Merdeka itu. Saya merangkumnya ada 6 item yang harus panjenengan laksanakan, dan itu harus betul-betul mengacu panjenengan terkait dengan beberapa istilah itu, karena sering untuk ini istilah-istilah yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini menjadi perhatian khusus yang harus kita laksanakan saat ini, karena saat ini kita menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kelas 7 itu menggunakan implementasi kurikulum Merdeka, terus yang kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu K13. Sehingga di pertengahan ini kita laksanakan yang pertama tentang CP, ya, capaian pembelajaran dalam kurikulum itu. CP itu merupakan pengganti dari KI dan KD. Ini yang sudah panjenengan susun, panjenengan rancang saat ini, dan nantinya akan memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap anak-anak. Terus yang kedua terkait dengan alur tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan ATP. Itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematik dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Di sini sebenarnya ada beberapa fase, yaitu kalau tingkat SD itu ada fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C itu kelas 5 dan kelas 6, sedangkan fase D itu kita, yaitu SMP kelas 7, 8 dan 9. Sedangkan fase E itu ada di tingkatan SMK dan SMA. Yang ketiga, kriteria alur tujuan pembelajaran itu masuk di dalam alur tujuan pembelajaran.
menggambarkan urutan beberapa kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Karena ini merupakan baru, penjenengan juga harus betul-betul melaksanakan. Dan ini mohon untuk dilaksanakan dalam pembelajaran itu tidak istilahnya apa ya, sesuai dengan kemauan kita, tapi ada urutan-urutan yang panjenengan laksanakan mengacu pada kurikulum Merdeka ini. Karena apa? Di dalam kurikulum Merdeka itu panjenengan dituntut untuk kreatif betul, karena memetakan. Saat ini kita dalam menyusun antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu tidak sama. Paling tidak ada rambu-rambu yang akan kita petakan sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Modul ajar atau RPP plus dalam kurikulum Merdeka. Kalau ini dulu di KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu untuk modul ajar biasanya RPP saja, itu sudah cukup. Kita mengenal adanya RPP satu lembar di dalam masa daring. Tapi yang ada di sini itu modul ajar itu sebagai pengganti RPP di kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 13. Modul ajar ini selayaknya seperti rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Ini bedanya. Jadi kalau dulu di modul ajar di RPP itu tidak ada materi, tapi sekarang materi itu disisipkan di situ. Panjenengan mencari materi yang sesuai. Bukunya juga sudah ada banyak yang dibahas. Panjenengan harus sering kalau masuk di ruang guru, materi-materi terus sudah disiapkan. Terus lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Intinya modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Sebenarnya kalau kita melaksanakan ini hampir sama dengan RPP pada tahun sebelum kurikulum 2013. Di situ kita juga mencantumkan materi secara singkat, tetapi uraian materi-materi itu panjenengan yang mengeluarkan. Tapi kalau di sini ini nanti siswanya yang aktif. Saya mengamati beberapa bapak ibu guru, walaupun saya tidak masuk kelas dalam pembelajarannya, marilah ini kita tingkatkan, karena sebagai tugas dari kepala sekolah salah satunya adalah supervisi kepada panjenengan. Supervisi itu nanti dilengkapi dari perencanaan pembelajaran yang diawali dari program-program ini, dilanjutkan masuk kelas. Insya Allah untuk bulan ini September saya akan melaksanakan supervisi ke panjenengan semuanya. Untuk yang PN ini juga langsung karena digunakan untuk penilaian kinerja guru. Dan seperti itu. Yang keempat adalah profil pelajar Pancasila. Kita mengenal penguatan pendidikan karakter atau biasanya disingkat dengan PPK. Namun dalam kurikulum Merdeka kita akan mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. 6 dimensi antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini nanti tugas panjenengan yang sudah dibentuk terkait dengan profil pelajar Pancasila, dan ini kegiatannya dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran. Tujuannya biar siswa itu betul-betul bisa menerapkan ilmu yang diperoleh dan bisa menghasilkan suatu produk. Yang kelima terkait dengan teaching at the right level atau TARL. TARL adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Jadi kita itu memberikan keleluasaan terhadap anak untuk mengembangkan potensi anak.
Jadi kalau yang selama ini guru itu mendominasi di dalam pembelajaran, tapi saat ini kita harus mengutamakan anak ini bagaimana dia membuat penalaran-penalaran sehingga panjenengan itu memantau untuk pengembangan anak. TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas. Jadi ini tidak ada tingkatan kelas 7, kelas 8, atau kelas 9, tapi dilaksanakan ini selama kelas 7, 8, dan 9. TARL berbeda dari pendekatan biasanya. TARL dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi dalam kelas. Teaching at the right level yang memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung dengan cepat tanpa memandang usia atau kelas. Pengajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang benar. Jadi dalam pembelajaran ini kita tidak membedakan tingkatan-tingkatan kelas. Terus yang keenam, kurikulum operasional di Satuan Pendidikan KOSP dalam kurikulum merdeka. Jadi kelas 7 itu menggunakan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Jadi kurikulumnya tadi sudah saya singgung, ada dua. Yang pertama adalah KOSP, ini yang akan diselesaikan oleh Pak Muklis dan tim. Sedangkan yang kedua, kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Sehingga yang diminta oleh kurikulum termasuk panjenengan disuruh untuk mengumpulkan itu, mohon untuk dilengkapi dan dikumpulkan segera untuk dokumen 1 KOSP bisa kita selesaikan, karena ini merupakan landasan dasar sekolah kita di dalam melaksanakan pembelajaran 1 tahun ke depan. Jadi untuk KOSP ini kita merancang hal yang baru. Kalau KTSP ini sudah kita laksanakan, tinggal kelas 8 dan kelas 9. Bapak Ibu, nanti untuk penjelasan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini biar Pak Muklis nanti yang menjelaskan. Tapi saya akan membuka terkait dengan diseminasi budaya positif menuju merdeka belajar, sehingga kita bisa belajar bersama-sama karena merupakan hal yang baru. Kita saling berkolaborasi dari Bapak Ibu guru yang satu dengan Bapak Ibu guru yang lain, dari mata pelajaran yang satu, mata pelajaran yang lain, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif menuju merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Panggul tanggal 30 Agustus 2022 saya nyatakan untuk dibuka dan dilaksanakan. Terima kasih. Akhiri bila dapat walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kepada Pak Muklis untuk menyampaikan terkait dengan implementasi dalam rangka untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan diseminasi budaya positif dalam rangka meningkatkan merdeka belajar profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Panggul. Bapak Ibu, jadi memang dalam pembelajaran kita untuk kelas 7 utamanya ini kita menggunakan yang namanya IKN, jadi implementasi kurikulum merdeka, yang sesungguhnya format dari kelas 8 dan kelas 9 itu sangat berbeda. Yang ini sesungguhnya harus kita ketahui.
Lanjut pada. Jadi yang pertama adalah bahwa di dalam pembelajaran utamanya pelaksanaan IKN, implementasi kurikulum merdeka ini, kita ini sebagai guru itu tidak ubahnya seorang petani. Yang petani itu kita bagaimana merawat tanaman yang ada, mulai dari memupuk, mengolah lahan, dan seterusnya. Jadi asumsinya ketika kita sebagai petani ini kreatif mengelola tanah yang ada menjadi subur, kemudian memupuk. Kalau sekiranya ada penyakit dalam sebuah tanaman, kita tanggap untuk menghilangkan dengan membasmi, memakai obat, dan seterusnya. Ini nantinya hasil yang kita dapatkan adalah maksimal. Asumsi bahwa kalau pembelajaran yang terjadi kita ibarat kertas kosong itu tidak benar, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan ada yang mengatakan bahwa siswa ini ibaratnya kertas kosong, tinggal bagaimana kita ini mencoret. Tetapi yang benar menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa siswa ini sesungguhnya ibarat kertas sudah ada pola-pola kecil, pola-pola yang tipis, dan sesungguhnya guru itu tinggal menebali pola itu. Jadi kalau memang karakter tanah ini sebuah padi, tidak akan mungkin akan kita ubah menjadi jagung. Begitu pula sebaliknya ketika karakter siswa itu jagung, tidak akan mungkin diubah menjadi padi. Maka disinilah seorang petani bagaimana untuk menghasilkan sebuah panen padi, umpama padi yang melimpah. Kalau jagung yang hasilnya maksimal. Inilah yang kita harapkan di dalam IKN atau implementasi kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran ini harus berpihak kepada siswa. Jadi siswa ini diharap untuk turut mendesain bagaimana kegiatan pembelajaran ini berjalan. Tidak serta-merta kita yang menentukan, tetapi siswa juga diajak untuk berpikir bagaimana pembelajaran ini agar menyenangkan. Itu. Lanjut, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan ada 7 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin, cara mendisiplinkan siswa, kemudian membuat keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu, disadari atau tidak, kita mengajar di kelas 7 dengan kelas 8 serta kelas 9 itu harus berbeda. Diawali dari kita harus mampu merubah paradigma, mampu merubah satu mindset kita, bahwa yang pertama, kalau tempo dulu kita berawal dari stimulus respon, sekarang harus menuju ke teori kontrol. Satu contoh, kita memandang bahwa siswa itu memiliki kebutuhan yang sama, tetapi itu harus kita ubah bahwa pemikiran kita bahwa realitas kebutuhan siswa anak didik kita itu memang berbeda. Disinilah kemudian ada sebuah teori, sekarang itu teori yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Teori diferensiasi itu adalah teori di mana siswa itu dikumpulkan berdasarkan kemampuan yang ada, kemudian tanpa diketahui oleh siswa, kita memberikan layanan pembelajaran itu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Artinya, ketika siswa kelas high, kelas tinggi itu ketika diterangkan sekali cukup, ya silakan langsung akselerasi. Kemudian kalau siswa ini ternyata kemudian memiliki kemampuan yang kurang, mungkin di dalam menerangkan kita perlu menambah sebuah metode-metode, gambar, dan seterusnya. Lanjutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol kita
tapi kita harus ubah bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, itu kalau dulu. Sekarang harus berubah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang-kala kita saat siswa kita berikan sebuah materi yang mana siswa ini tidak berhasil, kadang-kala kita memaksa. Nah, itu tempo dulu. Sekarang tidak demikian adanya, bahwa kolaborasi, konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya bahwa siswa diajak untuk berkolaborasi, menentukan sebuah kesamaan pendapat, sehingga siswa ini betul-betul diberikan ruang untuk turut bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Lanjut, nomor 2, Bapak Ibu, ini terkait dengan disiplin positif, bahwa seiring pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau itu sebagai bapak pendidikan, ini ada sebuah tokoh Dian Gosen dalam sebuah bukunya Restructuring School Discipline. Beliau mengatakan bahwa disiplin itu sesungguhnya adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar untuk mengontrol diri, itu namanya disiplin. Nah, sehingga yang ada di dalam disiplin itu adalah motivasi yang terbangun dari dalam intrinsik, bukan ekstrinsik. Siswa atau kita ini ketika disiplin itu tidak karena orang lain, tetapi disiplin itu berawal dari hati kita, dari dalam diri kita. Jadi ketika disiplin itu kemudian pengaruh dari ekstrinsik, yang ada adalah tekanan, paksaan. Tetapi kemudian ketika disiplin ini berawal dari motivasi diri kita, insya Allah yang terjadi adalah enjoy dan nyaman. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, ada 3 cara biasanya di dalam sebuah sekolah ini untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama dengan cara hukuman. Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, bisa berupa fisik dan verbal. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa ada diskusi dengan siswa. Satu contoh, umpama ketika ada siswa kita yang terlambat datang, mungkin secara fisik, ayo lari-lari dulu, ditari lapangan, itu hukuman. Atau atau mungkin ketika siswa tidak sesuai, kalau secara verbal anak disuruh untuk menulis, saya tidak akan mengulangi 1000 kali. Nah, dulu pernah saya temui itu adalah hukuman. Nah, seiring dengan waktu, hukuman ini dirasa tidak menyenangkan sesungguhnya. Andaikan kemudian siswa itu mengikuti, tetapi bukan taat, tapi karena rasa takut. Takut inilah yang kemudian nanti pada akhirnya tidak akan berefek panjang pada siswa, karena hanya berefek jangka pendek. Berikutnya yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sebuah aturan atau tata tertib yang dibentuk oleh guru atau dibentuk oleh sekolah. Kadang-kala ini siswa tidak diajak untuk memberikan masukan, tetapi siswa hanya disosialisasikan saja. Sehingga yang terjadi kemudian, ketika siswa melanggar, maka siswa itu konsekuensinya ini. Suatu contoh, umpama ada aturan bahwa di situ kalau yang rambutnya pirang maka siap dipotong. Maka siswa itu akan tahu ketika kemudian rambutnya pirang, maka dia pasti nanti akan dipotong. Nah,
selanjutnya. Jadi ini namanya konsekuensi. Dua-duanya ini seiring waktu dalam penerapan IKM Bapak Ibu, implementasi kurikulum merdeka dirasa kurang berpihak pada siswa. Yang terbaik mendasar pemikiran Genzer Dewantara adalah yang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan siswa untuk mengenali masalah yang dihadapi serta mampu mencari solusi sendiri dengan difasilitasi dan dukungan guru agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya Bapak Ibu, kalau restitusi ini adalah sebuah upaya dari guru untuk membuat siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab, tetapi siswa juga diajak untuk mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan. Bahkan siswa kalau diharapkan mampu mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi itu, guru hanya memfasilitasi. Inilah yang dinamakan sebuah upaya untuk mendisiplinkan siswa, tetapi memberikan ruang kepada siswa untuk turut ambil bagian di dalam menyelesaikan masalahnya atau mendisiplinkan dirinya. Jadi tidak serta-merta semua yang mengatur adalah guru. Ini lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah Bapak Ibu, kita ketika mengajar itu harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sebuah kesepakatan yang kita ambil bersama dengan siswa. Caranya umpama ketika awal masuk, siswa diberikan satu kertas kosong untuk menulis kira-kira menurut kalian pembelajaran kita nanti bagaimana, seperti apa, modelnya seperti apa, yang sesungguhnya nanti membuat kalian menjadi nyaman dan kita harus lakukan bersama. Nah, dengan demikian dari apa yang ditulis oleh siswa, coretan-coretan itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, kemudian disimpulkan, inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak kesepakatan kelas, tetapi keyakinan kelas itu lebih simpel, lebih singkat, mudah diingat. Siswa diajak untuk berpikir membuat keyakinan kelas sehingga nantinya dapat dilaksanakan bersama. Jadi inilah yang diharapkan di dalam penerapan IKM. Lanjut ada satu contoh tadi Bapak Ibu, umpama kita membuat satu keyakinan kelas, contohnya umpama hidup menghargai orang lain. Jadi umpama begitu. Yang diyakini suatu contoh di kelas 9A. Di kelas 9A itu membuat suatu keyakinan, masukan-masukan dan seterusnya. Akhirnya kita simpulkan suatu contoh adalah hidup menghargai orang lain. Yang mana kata atau kalimat itu bisa diingat terus oleh siswa. Nah, dengan demikian nantinya diharapkan siswa ini bisa melaksanakan dengan baik. Lanjut Bapak Ibu, bahwa manusia itu kenapa kita ini harus memberikan ruang kepada siswa untuk turut mendesain di dalam kegiatan pembelajaran, karena memang kenyataannya bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bapak Ibu, manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Artinya manusia butuh kesehatan, butuh rumah, butuh makan, butuh biologis dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita akui dan perlu kita pahami. Yang kedua, manusia atau siswa butuh kasih sayang dan merasa diterima. Jadi orang itu hakikatnya memang butuh untuk disayangi, diterima di dalam sebuah kelompok. Nah, jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga, penguasaan butuh untuk kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Kemampuan yang kita miliki, pemahaman yang kita miliki, ini tentunya butuh untuk diakui orang lain. Jadi apa yang kita pahami, apa yang kita yakini
apa yang kita miliki itu butuh diakui oleh orang lain, sehingga kita punya diurangkan begitu. Jadi yang keempat adalah kebebasan, adalah satu keinginan untuk bebas menentukan pilihan dengan penuh konsekuensinya. Lanjut, saudara. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, menurut Dian Gosen dengan pendekatan restitusi, kadangkala kita menangani untuk disiplin siswa itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kita kadangkala sebagai menghukum siswa, karena mungkin tadi sudah saya sampaikan, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas dan seterusnya. Posisi kita menghukum baik fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Untuk mendisiplinkan siswa, kadang-kadang kita itu berposisi pada membuat rasa bersalah. Contohnya begini, siswa dikumpulkan atau diberikan secara pembinaan, nah kamu udah kasihan ya sama bu guru, kamu udah kasihan ya sama pak guru, sudah berupaya dengan maksimal, ini tadi sudah terlambat-lambat kegiatan di rumah banyak, sudah pak sempat itu hadir lebih awal, kamu kenyataannya begini. Itu adalah beban merasa bersalah. Ternyata ini menurut IKN, implementasi kurikulum merdeka, nggak boleh Bapak Ibu. Karena siswa itu akhirnya merasa minder, merasa bersalah terus dengan gurunya. Jadi ini, aduh usahane oleh guru ini usahane, lek tak baik. Karena bukan karena sadar, tapi karena rasa kasihan pada gurunya. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kadang-kala biar anak ini menjadi disiplin, seringkali kita mendekati dia, kemudian humor dulu dengan siswa. Itu juga bagus, tetapi juga ada sisi positif negatifnya. Sisi negatifnya adalah siswa ini ketika sudah terlalu dekat dengan guru, maka etika sopan santunnya itu kurang. Akhirnya seakan-akan ketemu dulunya itu tidak kemudian Pak, Bunda, guru dan seterusnya. Nah ini yang terjadi. Jadi posisi itu akan bersiko kalau gurunya tidak bisa untuk memberikan filter. Tetapi satu sisi, posisi teman ini kadang-kala kita bisa menggali lebih dalam apa yang dimiliki siswa. Siswa lebih dekat dengan kita. Tetapi ya itu tadi, sekali lagi ada sisi positif negatifnya kalau kita berposisi sebagai teman. Lanjut. Yang berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Bapak Ibu, maksud dari posisi sebagai pemantau ini adalah bahwa di sekolah itu sudah tersedia seperangkat tata tertib, peraturan sekolah dan seterusnya. Kemudian untuk mendisiplinkan siswa seperti Pak Prayitno ini selaku lembaga kesiswaan yang kemudian ketika masuk, anak ini kemudian tidak mengikuti tata tertib. Nah ini kita tidak mungkin, ayo ini ingat di papan tulis tata tertib yang tersedia. Kalau kalian ini melanggar, itu konsekuensinya, itu poinnya. Ini BP biasanya begitu. Itu adalah posisi pemantau. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, dan ini sesungguhnya berpihak pada anak, yang bagus itu adalah posisi manajer. Posisi manajer ini sesungguhnya bahwa seorang guru itu merupakan sebuah manajer, mengelola siswa itu untuk bagaimana menyadari kesalahannya dan turut bagaimana untuk mencari solusi. Inilah yang dimaksud fungsi manajer. Jadi lebih pada upaya untuk menggerakkan siswa, mengetuk hati siswa dengan kesadaran motivasi dari intrinsik, dari dalam diri siswa. Anak mengikuti dengan taatan, bukan rasa ketakutan yang terjadi. Lanjut. Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah ada satu cara yang disampaikan oleh sebuah tokoh praktisi pendidikan
metode untuk bagaimana menangani siswa dengan melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan segitiga restitusi. Apa kira-kira segitiga restitusi? Ada 3 langkah, Bapak Ibu. Contoh, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Adalah sebuah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah identitas anak dari yang gagal menuju sukses. Kalau kita mengkritik dia, memarah-marahi dia, yang tentunya malah justru akan membuat dia menjadi gagal. Nah, contohnya pertanyaan ketika ada siswa bermasalah ini adalah, mana membuat kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Loh, pertanyaan ini kan berarti membenarkan kesalahan siswa. Tidak demikian, tetapi karena anak ini kan kondisi fluktuatif, kita stabilkan. Nah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kita bisa memperbaiki masalah ini kok. Nah, Bapak tidak mencari kesalahan atau mengkritik kesalahanmu, tetapi bagaimana kita mencari solusi. Ini artinya metode segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya siswa ini distabilkan dulu. Maka ketika kemudian ada siswa yang melakukan kesalahan, langsung kita jelem mengira. Tidak, kemudian malah membuat siswa mengikuti, tetapi justru memberontak. Nah, ini kemudian yang perlu kita lakukan pertamanya, kita sebagai guru. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru dapat proaktif untuk satu, menanyakan alasan anak melakukan hal itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkannya. Artinya bahwa guru itu menanyakan kepada siswa, satu contoh bahwa, nah, kamu melakukan pasti punya alasan kan? Mempertahankan, mungkin karena masalahnya ini siswa itu di kelas orang tuanya bercakap-cakap, wah anak Pak Anu, anak dan seterusnya. Akhirnya siswa itu protes, kemudian kadang jewer dan seterusnya, terjadi permasalahan. Mungkin bisa, nah, mempertahankan yang penting darimu itu bagus, tetapi ada tetapinya, tindakan itu dapat merugikan orang lain. Nah, inilah namanya validasi tindakan yang salah. Lanjut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Orang baik itu tidak kemudian pengaruh orang lain, tetapi menurut teori ini orang baik itu sesungguhnya berawal dari dalam dirinya. Ketika orang itu baik, kemudian karena pengaruh orang lain itu tidak bisa bertahan lama. Tetapi kemudian ketika kesadaran itu bermula dari dalam dirinya, maka inilah yang menjamin bahwa orang itu akan menjadi baik. Nah, dalam hal ini mungkin guru dapat menanyakan, nah, kita sebagai warga kelas kan punya keyakinan kan tadi. Nah, keyakinan tadi Bapak Ibu, contoh apa yang kita yakini dan kita sepakati dulu. Anak-anak kan ingat, oh hidup itu harus menghargai orang lain. Nah, ini kesepakatan. Yang kedua, menurut Muna, yang baik dari masa lalu ini bagaimana? Akhirnya siswa itu diajak untuk berpikir, oh gini ya, saya itu melakukan ini, maka yang baik menurut saya ini harusnya begini. Nah, ini kemudian kamu ini ingin jadi orang apa? Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika kemudian menyimpulkan ini bahwa segitiga restitusi itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, yang mana siswa diajak berpikir sendiri, bukan kita yang memutuskan anak harus begini, tetapi siswa itu juga turut punya andil bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, contoh ini Bapak Ibu, saya pernah menerapkan di kelas 9A. Siswa saya itu kemudian dibantu, kemudian menulis di kelas. Lanjut, ada
Nah ini adalah sebuah contoh Bapak Ibu, nanti kita akan putarkan videonya. Saya membuat contoh itu. Ada siswa ketika saya ajar itu tak pikir itu kalau ngantuk. Nah ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia itu dulu itu karena main HP, main game online itu. Nah kemudian suaranya itu sampai terdengar temannya, sehingga temannya itu terganggu. Akhirnya siswa ini kemudian saya, silakan maju ke depan, ayo ikut Bapak ke ruang guru, nanti ikut ngambil buku ya. Ngambil buku, saya ajak ke perpustakaan sini. Selanjutnya setelah sampai di perpustakaan, saya berikan sebuah metode restitusi sebagaimana yang telah saya lakukan tadi. Silakan coba Pak, mudah di. Nah ini satu contoh saja Bapak Ibu bisa melakukan yang jauh lebih baik dari ini. Segitiga restitusi. Bapak Ibu, itu adalah sebuah contoh saja. Jadi Pak Jenderal bisa mengembangkan lebih lanjut bahwa
menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah. Siswa ini diajak untuk turun menyelesaikan. Tadi nampak sekali siswa juga ingat keyakinan kelasnya, siswa juga ingat bagaimana dia harus apa yang dilakukan. Nah, termasuk juga siswa juga bagaimana mencari solusi. Tadi disampaikan siswa mencari solusi, salah satunya tidak mengulangi, kemudian akan meminta maaf. Kalau kita yang menentukan, kamu harus minta maaf, kamu harus begini. Nah, ini yang terjadi. Yang ada adalah sebuah upaya untuk menekan siswa. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat adanya. Monggo dari pengalaman yang saya lakukan ini, panjenengan kembangkan, utamanya Bapak Ibu guru semua, terkhusus Bapak Ibu BPBK barangkali ini tentu akan saya memberikan manfaat. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mulis atas memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan suatu masalah tanpa menimbulkan masalah. Gitu. Bapak Ibu, terkait dengan yang disampaikan tadi, kita banyak mengambil tema. Tentunya yang pertama, kita harus memang betul-betul diberikan kesabaran Bapak Ibu dalam menghadapi. Kuncinya adalah sabar. Kunci utama sabar. Semua orang biasanya untuk menyelesaikan sesuatu pakai rata-rata ya, kita langsung mengambil jalan pintas biar cepat. Tapi saat ini kita tidak komunikasi dulu. Mungkin anak yang melakukan kesalahan itu ada latar dan penyebabnya. Kita cari penyebab itu. Setelah kita tanya, kita cari solusi, dan anak juga memberikan solusi sehingga anak juga tidak dendam terhadap kita. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik sehingga sampai kapanpun anak akan tetap mengenang kita. Itu Bapak Ibu ya. Ini yang kita harapkan. Jadi intinya dari titik awal ini marilah kita melakukan suatu perubahan di dalam diri kita. Yang mengawali adalah kita demi kemajuan anak